Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Oke, anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Materi kita kali ini adalah merupakan materi yang terakhir dari bab 4 ya. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Nah, di materi ini kita sudah belajar tentang sistem hukum di Indonesia. Kita sudah belajar makna dan karakteristik hukum, pelanggaran hukum, ya. Lalu penggolongan hukum, Lalu kemudian kita sudah mempelajari tentang tujuan hukum, fungsi hukum, sifat hukum, tata hukum Indonesia. Lalu kemudian lanjutnya kita makna lembaga peradilan, dasar hukum lembaga peradilan. Kalau di sini kita juga sudah mempelajari tentang klasifikasi lembaga peradilan, perangkat lembaga peradilan. Lalu kemudian kita juga minggu yang lalu sudah belajar tentang tingkatan lembaga peradilan dan peran lembaga peradilan. Nah, sampailah kita sekarang di materi yang terakhir di bab 4 ini. Tentu saja Bapak berharap kalian masih ingat materi-materi yang ada di sini anak sekalian ya, yang sudah kita pelajari. Jika belum, maka kalian perlu mengulang kembali materi-materi yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom ini. Nah, sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang indikator perilaku yang sesuai dengan hukum, lalu perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Sudah siap anak sekalian? Yuk kita belajar menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, anak sekalian, inilah materi yang kita pelajari pada pada kali ini anak sekalian. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, anak sekalian, pada dasarnya tanpa Bapak ajar pun kalian sudah tahu ya, apa saja perilaku-perilaku, sikap-sikap yang sesuai dengan hukum dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalian sudah diajarkan tentunya sejak TK, sudah oleh orang tua kalian sudah mulai diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, ya, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Ya, lalu kemudian SD sudah mulai lebih tinggi pemahamannya dan prakteknya, SMP pun juga sama. Ya, kalian sudah diajari misalnya kalau di jalan raya harus berjalan di sebelah kiri, menyeberang di tempat penyeberangan, lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan, lampu kuning bersiap-siap. Kalian sudah tahu di SMP ya, sudah banyak hukum dan perilaku yang sudah kalian lakukan, apalagi di SMA. Nah, ada baiknya kita memang mempelajarinya dengan baik ya, apa-apa saja, dan kalian nanti bisa menyebutkan, lalu kemudian pada akhirnya kalian akan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Memahami, ya, dan menggunakan. Yang pertama kalian harus paham dulu peraturan-peraturan apa yang harus dipatuhi dan apa saja peraturan yang ada. Misalnya kalau di rumah apa saja, di sekolah apa saja, di masyarakat apa saja. Nah, sekarang apalagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam belajar penggolongan hukum, kalian tentu sudah tahu ya, ada hukum menurut sifatnya, ada hukum menurut bentuknya, ada hukum menurut tempat berlakunya, ya, macam-macam hukum, ada pidana, ada perdata, lah, dan lain sebagainya anak sekalian. Nah, kita harus paham. Nah, setelah paham, lalu kemudian kita menggunakan peraturan-peraturan itu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya kalau di sekolah kalian sudah paham, kalau seandainya
kalian nggak tahu di sekolah itu ada peraturan apa, belum pernah membaca, kalian tahu apa yang tidak boleh di dalam sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, pasti kalian sudah tahu itu. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Anak sekalian, mempertahankan tertib hukum yang ada. Kalau di Indonesia, dalam bahasa hukum di Indonesia namanya tertib hukum. Kalau di Indonesia itu ada 7 ya. Ada tertib hukum Undang-Undang Dasar 45, tertib hukum yang pertama dan menjadi sumber hukum. Lalu kemudian TAP MPR, lalu ada undang-undang dan Perpu, ada peraturan pemerintah ya atau singkat PP, lalu kemudian ada Perpres, peraturan presiden, lalu ada Perda provinsi dan ada Perda kabupaten kota ya. Nah, itu harus kita pertahankan. Mempertahankan itu artinya melaksanakan, lalu kemudian jika ada orang melanggar, mengingatkan. Tidak mampu mengingatkan, kita melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang sudah ada ini kita tegakkan kepastiannya, bahwa hukum yang berlaku itu betul-betul dilaksanakan oleh masyarakat dan kemudian ditegakkan. Jika ada yang melanggar, tidak peduli siapapun dia, ya hukum itu harus pasti bahwa ini salah, ini benar. Ya. Kadangkala orang melanggar hukum tapi nggak paham bahwa dia itu salah, maka kemudian harus ditegakkan. Dibawa kemana? Lapor ke polisi, lalu oleh polisi kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan itulah anak sekalian hukum itu kemudian dibuktikan. Nah, membuktikan benar salahnya satu perkara hukum ini bagian dari menegakkan kepastian hukum. Aku ini salah atau enggak? Aku enggak salah kok dibilang salah. Nah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang pertama, disenangi masyarakat pada umumnya. Biasanya orang yang taat kepada hukum ini ya cirinya orang baik. Karena orang baik maka disenangi oleh banyak orang. Ya, orang yang taat. Ya, bukan orang yang takut, tapi orang yang taat. Takut itu berarti kalau ada polisi, ya, kalau ada yang mengawasi, dia melakukan ya atau tidak melakukan sesuai dengan hukum. Tapi kalau nggak ada, maka dia semaunya sendiri ya, mungkin saja melakukan pelanggaran terhadap hukum. Nah, biasanya orang-orang yang berperilaku sesuai hukum pasti banyak disenangi oleh orang karena orang itu pasti orang baik. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Ya, tentu. Ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum itu, karena hukum itu tujuannya, salah satu tujuannya adalah menjaga atau melindungi hak seseorang dari gangguan orang lain, sehingga menimbulkan keadilan. Nah, kalau seseorang yang melakukan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dia tidak akan merusak dirinya sendiri, apalagi orang lain. Misalnya ngedrak, ya, minum minuman keras, kemudian kebut-kebutan di jalan raya, itu kan merusak diri sendiri dan juga lingkungan masyarakat. Yang nomor 3, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, orang-orang yang berperilaku sesuai dengan hukum tidak hanya perbuatannya, tapi juga kadang lisannya juga dijaga. Makanya anak sekalian, sekarang ada undang-undang ITE, ya, orang yang menulis, membuat status, membuat komen ya di media sosial, ya, di media-media lain, itu bisa dikenakan hukum. Dan orang yang berperilaku di media-media sosial dengan baik, ya, tidak menyinggung perasaan orang, ya,
baik dengan lisan maupun tulisannya, itu adalah ciri orang yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita lanjut. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan semuanya itu ya. Kita lanjutkan.